Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma yudhafu lid-dhamiri. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhafah. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ma yudhafu lid-dhamiri, yaitu ada isim-isim yang khusus hanya dapat diidhafahkan kepada dhamir. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-397 dan bait yang ke-398. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ba'du ma yudhafu hatman imtana' ila uhusman zahiran haitsu waqa'. Dan sebagian dari isim yang dapat diidhofahkan atau dapat menjadi mudhaf, itu ada yang terlarang atau tidak boleh diikuti oleh isim dhahir ketika dia itu terletak dalam susunan idhofah. Artinya, ketika isim-isim tersebut itu menjadi mudhaf, maka mudhaf ilaihinya itu tidak boleh berupa isim dhahir. Jadi susunan idhofah tersebut ada isim-isim khusus ketika dia menjadi mudhaf, itu mudhaf ilaihinya tidak boleh berupa isim dhahir. Kawahda labbai wa dawalai sa'dai. Ya, seperti apa? Seperti wahda, labbai, kemudian dawalai, kemudian sa'dai. Kata-kata tersebut itu ketika menjadi mudhaf, mudhaf ilaihinya tidak boleh berupa isim dhahir. Wa syadza ila uyadai lilabbai. Akan tetapi ada kasus yang syadz, yang dia itu tidak dapat dikiaskan, artinya kasus khusus, ya kasus khusus di mana labbai itu dapat diikuti oleh kata yadai. Maka pembahasan ini pada dua bait ini itu akan membahas mengenai idhofah di mana mudhafnya itu tidak dapat diidhofahkan kepada isim dhahir. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala beliau menjelaskan kedua bait ini, kemudian beliau mengatakan al-asma'ul mulazimatu lil idhafati ilal mufradi lafdhan wa ma'nan thalathatu anwa'in. Isim-isim yang wajib ya atau terus-menerus diidhofahkan kepada mufrad, artinya bukan berupa jumlah maupun syibhul jumlah, baik secara lafadz dan juga makna. Itu ada 3 macam atau 3 kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, ma yudhafu lidh-dhahiri wad-dhamiri, yaitu isim yang dapat diidhofahkan, disandarkan kepada isim dhahir dan juga dhamir. Jadi ada isim-isim yang dapat diidhofahkan kepada isim dhahir dan juga dhamir. Mithlu, contohnya, kila wa kilta. Ya, kila wa kilta. Kila dan kilta itu dapat diidhofahkan kepada isim dhahir dan juga dhamir. Kemudian, ats-tsani, kelompok yang kedua, ma yukhtassu bidh-dhahiri, yaitu isim yang khusus hanya dapat diidhofahkan kepada isim dhahir. Artinya dia tidak dapat diidhofahkan kepada dhamir. Mithlu, contohnya, uli, kemudian ulati, wadhi, wadhati. Ya, kata-kata tersebut itu tidak dapat diidhofahkan kepada dhamir, hanya dapat diidhofahkan kepada isim dhahir.
qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-33. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu ulu quwwah. Nahnu ulu quwwah. Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Maka di sini ada ulu. Ya, ulu di sini itu diidhofahkan kepada isim dhahir yaitu quwwatin. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Thalaq ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ulatul ahmal, wa ulatu ahmal. Maka di sini kita melihat bahwa kata ulatu di sini itu diidhofahkan kepada isim dhahir yaitu al-ahmali, ya, dan wanita-wanita yang hamil. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhannun, ya, wa dhannun. Ya, dhannun itu ya dhunnun atau dhannun di sini itu kita lihat diidhofahkan kepada lafadz an-nuni. Ya, ini merupakan isim dhahir bukan dhamir. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-60, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadaiqa dzata bahjah. Hadaiqa dzata bahjah, yaitu kebun-kebun yang memiliki pemandangan yang indah. Maka di sini lafadz dzata itu diidhofahkan kepada bahjatin, yang itu merupakan isim dhahir bukan dhamir. Kemudian beliau melanjutkan, ats-tsalitsu, kelompok yang ketiga dari isim yang dapat diidhofahkan adalah ma yukhtassu bid-dhamiri, yaitu isim-isim yang khusus hanya dapat diidhofahkan kepada dhamir. Wa huwal muradu huna, dan itu yang dimaksud dalam pembahasan ini. Wa huwa nau'ani, dan isim-isim yang khusus hanya dapat diidhofahkan kepada dhamir itu pun dibagi lagi menjadi dua kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, ma yudhafu likulli dhamirin, yaitu isim yang dapat diidhofahkan kepada setiap dhamir. Wa huwa, yaitu wahda, yaitu lafadz wahda. Lafadz wahda itu boleh diidhofahkan kepada dhamir apa saja. Nahwu contohnya, la usafiru wahdi. La usafiru wahdi. Saya tidak bepergian seorang diri. Maka lafadz wahda di sini diidhofahkan kepada ya mutakallim. Kemudian la tusafir wahdaka. La tusafir wahdaka. Janganlah engkau bepergian seorang diri. Maka lafadz wahdaka di sini diidhofahkan kepada kaf, ya, dhamir mukhatab. Kemudian man safara wahdahu lam yamtathil nahyasy syar'i. Man safara wahdahu lam yamtathil nahyasy syar'i. Barang siapa yang bepergian seorang diri, maka dia tidak mematuhi larangan syariat. Maka di sini lafadz wahda di sini itu diidhofahkan kepada dhamir ha, ya, dhamir ghaib. Itu kelompok yang pertama. Ya, ats-tsani, kelompok yang kedua dari isim yang hanya dapat diidhofahkan kepada dhamir. Kelompok kedua adalah ma yukhtassu bidhamiril mukhatabi, yaitu isim yang hanya dapat diidhofahkan kepada dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua saja. Kalau yang tadi kan kata ganti orang pertama bisa, ya, kemudian kedua bisa, ketiga bisa. Yang ini hanya bisa diidhofahkan kepada dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Wa hiya masadiru
muthannatan lafdhan wa ma'naha at-takraru. Yaitu masdar-masdar yang secara lafadz itu muthanna, ya, dimuthannakan. Namun maknanya itu bukan muthanna, tapi maknanya adalah pengulangan. Ya, jadi secara lafadz itu maknanya dua, tetapi secara makna itu maknanya pengulangan. Alladzi yazidu 'ala tsnaini, yang pengulangannya itu lebih dari 2 kali. Ya, walaupun lafadznya itu 2, tetapi itu maknanya pengulangan yang lebih dari 2 kali. Mithlu, contohnya, labbaika wa sa'daika wa tawalaika. Kata-kata yang sering kita dengar. Ya, sering kita dengar. Seperti labbaika, ya intinya saya akan terus memenuhi panggilanmu. Kemudian wa sa'daika, ya mudahnya saya akan ya terus penuhi panggilanmu dengan senang hati, terus menerus. Ya kemudian wa tawalaika, ya secara terus menerus. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelaskan ya talbiyah, itu beliau mengatakan labbaika Allahumma labbaika. Ya, saya penuhi panggilanmu wahai Allah, saya memenuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaika. Ya, labbaika la syarika laka labbaika. Ya, aku penuhi panggilanmu, labbaika, ya aku memenuhi panggilanmu, la syarika laka. Ya, tidak ada sekutu bagi engkau, labbaika, saya memenuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka. Ya, sesungguhnya segala puji, ya nikmat dan kerajaan bagimu, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Maka di sini perhatikan semua lafadz labbai, ya itu bentuknya mutsanna secara lafadz, tetapi maknanya maksudnya berulang-ulang, terus memenuhi panggilanmu. Kemudian didhofahkan kepada dhamir mukhatab kaf di situ. Qala Nafi'un, ya Nafi' rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha. Dan Abdullah bin Umar itu menambahkan lafadz talbiyah, labbaika labbaika wa sa'daika. Ya, saya memenuhi panggilanmu, saya memenuhi panggilanmu, ya dengan senang hati. Wal khairu biyadaika labbaika warraghba'u ilaika wal amalu. Segala kebaikan ada di tanganmu, segala harapan dan amalan hanya untukmu. Ya, maka di sini kita melihat bahwa lafadz sa'dai di sini itu juga diidhofahkan kepada kaf. Ini akhrajahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahih beliau, Al-Mujallad ats-tsalitsah jilid ketiga, safhata 48 pada halaman 408. Kemudian wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Raqma arba'atin wa thamanina wa mi'atin wa alfin, pada hadis nomor 1184. Wa ziyadatu li Muslimin dunal Bukhari, dan tambahannya Abdullah bin Umar tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya tidak ada di riwayatnya Al-Imam Bukhari. Wa labbaika ma'naha, dan arti dari lafadz labbaika adalah ijabatun ba'da ijabatin. Ya, pemenuhan undangan setelah ya memenuhi undangan. Artinya terus-menerus memenuhi undangan. Min labba, itu berasal dari labba. Bima'na alabba, ya dari fi'il alabba. Ya, alabba yulibbu. Taqulu, engkau mengatakan, ulibbulaka ilbabaini. Ya, ulibbulaka ilbabaini. Nah, di sini ilbabaini itu disebutkan dengan mutsanna, tetapi maksudnya adalah takror, ya, itu berulang-ulang. Ai
Uqimu li ta'atika ilbaban katsiran. Ya, saya menaatimu, memenuhi ketaatanku kepadamu secara terus-menerus, ketaatan yang terus-menerus. Li'anna tathniyata litakriri, karena tathniyah mutsanna pada ilbaba ini di situ, itu maksudnya adalah takrir, pengulangan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma rji'il basara karratain." Ya, kemudian pandanglah ya, atau pandanglah ya sekali lagi ya, atau berkali-kali. Ya, mudahnya seperti itu. Di situ artinya pengulangan. Ai karratin, ya artinya berulang-ulang. Kemudian wa labbaika maf'ulun mutlaqun. Nah, i'rabnya labbaika adalah maf'ul mutlaq. Mansubun bil ya'i ilhaqan laha bil mutsanna. Dan mansubnya itu dengan ya, seperti tandanya tanda mansubnya mutsanna, ya ilhaqan laha bil mutsanna, mengikuti i'rabnya mutsanna. Mura'atan li lafdhiha, karena kalau mempertimbangkan lafadznya itu lafadz mutsanna, maka mansubnya dengan ya. Walaisat mutsannan haqiqatan. Akan tetapi labbai di situ itu bukan mutsanna secara hakikat. Ya, bukan mutsanna secara hakikat. Min nahiyati ma'naha, dari sisi maknanya. Wa amiluha mahdzufun, dan amil yang memansubkan maf'ul mutlak tersebut itu dihapus. Taqdiruhu, ya takdirnya adalah ujibu, ya saya memenuhi. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan kaf yang ada pada labbaika itu mudhaf ilaih. Wa qauluhu, dan ucapan dari ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya tadi, atau dalam hadis Abdullah bin Umar tadi, ya wa sa'daika, ya ada sa'daika. Apa maksud sa'daika? Ai sa'dan ba'da sa'din. Ya, kebahagiaan setelah kebahagiaan, kebahagiaan yang terus-menerus. Was-sa'du was-su'udu, dan apa yang dimaksud dengan sa'ad dan su'ud, yaitu makna dari sa'dai itu adalah sa'ad dan su'ud, yaitu al-yumnu wal barakatu, yaitu kemakmuran dan keberkahan. Ai yumnan wa barakatan fi talbiyatika, yaitu kemakmuran dan keberkahan dalam talbiyahmu. Wa huwa mansubun bil ya'i ilhaqan lahu bil mutsanna. Sama ya. Sa'dai itu mansub dengan ya, mengikuti i'rabnya mutsanna, diikutkan ke i'rabnya mutsanna. Ala annahu maf'ulun mutlaqun, karena kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Wa amiluhu mahdzufun yuqaddaru bima yunasibu. Dan amilnya itu dihapus, ditakdirkan dengan fiil yang sesuai. Ya, apa saja lafadznya boleh selama fiilnya sesuai. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan kaf yang ada pada sa'dai itu adalah mudhaf ilaih. Wa amma dawalai, ya adapun lafadz dawalai, dawalaika, ya fanahwu contohnya akhadha Muhammadun yas'adu wa yahbitu dawalaika. Ya, akhadha Muhammadun, ini akhadhanya af'al syuru' ya, fi'il yang menunjukkan mulai. Akhadha Muhammadun yas'adu wa yahbitu dawalaika. Muhammad mulai naik dan turun secara terus-menerus. Atau maksudnya apa? Bimakna tadawulan ba'da tadawulin. Ya, satu putaran setelah putaran yang lain. Ya, terus-menerus, naik turun naik turun. Atau ay tawalian ba'da tawalin, secara berturut-turut setelah berturut-turut, ya, terus-menerus seperti itu. Wa i'rabuhu kama taqaddama, dan i'rabnya sama sebagaimana yang telah berlalu. Maf'ul mutlaq, dia itu mansub dengan ya yang diikutkan kepada i'rabnya mutsanna.
Kemudian beliau melanjutkan wa qad syadza idhafatu ihda hadhil kalimati wa ashbahiha ila dhamirin ghairi dhamiril mukhatabi. Dan tadi kan 3 tadi, labbai, sa'dai, tawalai, itu asalnya hanya dapat diidhofahkan kepada dhamir mukhatab. Nah, dihukumi syadz, ya dihukumi sesuatu yang khusus, ya, yang tidak dapat dikiaskan, itu mengidhofahkan salah satu dari kata-kata tadi, ya, dan juga yang serupa dengannya, itu kepada dhamir yang selain dhamir mukhatab. Au ilas min dhahirin, atau kepada isim dhahir. Ya, kalau dicari ada mungkin, ya, ada dalam ucapan orang Arab, tetapi itu hukumnya syadz, ya, tidak dapat dikiaskan, hanya khusus saja. Fal awwalu, maka yang pertama, ya berarti lafadz labbai, kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Laqultu labbaihi liman yad'uni. Ya, sungguh saya mengatakan labbaihi, saya akan memenuhi panggilannya kepada orang yang mengundangku. Maka di sini perhatikan, labbai itu diidhofahkan kepada dhamir ha, ya, fa'adhafa labbai ila dhamiril ghaibi. Maka penyair itu mengidhofahkan lafadz labbai kepada dhamir ghaib, wa huwal ha'u, yaitu ha. Wa hadza syadzun. Dan ini hukumnya syadz. Ya, cukup pada syair ini saja, ya, tidak perlu kita kemudian mengkiaskannya pada ucapan kita sehari-hari. Wathani, kemudian yang kedua, berarti yang lafadz atau maaf, tadi al-awwalu tadi maksudnya diidhofahkan kepada dhamir yang selain dhamir mukhatab. Di sini dhamir ghaib. Nah, atsani di sini maksudnya adalah diidhofahkannya kepada isim dhahir. Ya, wathani kaqaulihi, sebagaimana ucapan seorang penyair, da'autu limana bani miswaron falabbai yadai miswari. Ya, kita lihat catatan kaki terkait makna dari syair ini. Qila, dikatakan mengenai syair ini, inna hadza rajulun da'a akhar. Ya, bahwa ini itu mengenai laki-laki yang mengundang orang yang lain. Ya. Kemudian ismahu, jumlah saja ya. Ismuhu miswarun, yang nama orang yang mengundang atau yang diundang itu adalah miswar. Nah, untuk apa mengundang? Liyusa'idahu fi malin lazimahu. Ya, untuk membantunya dengan harta yang dia miliki. Fa'ajabahu ila dzalika. Ya, maka kemudian orang tersebut, ya, miswar tersebut itu membalas undangannya atau menjawab undangannya. Faqala, ya, maka dia mengatakan hadzal baitu. Ya, bait ini. Ya, kemudian jawabannya itu adalah bait ini. Ya, artinya saya telah mengundang orang yang memerlukan bantuan, ya, miswar. Kemudian ya falabbai yadai miswari, yaitu saya memenuhi panggilannya pada miswar. Nah, maka di sini walabbai al-awwalu fi'lun madin. Labba, ya labba, falabba, ya falabbai yadai miswari, ya maaf. Falabbai yadai miswari. Maka labba yang pertama itu adalah fi'il madhi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Falabbai, ya, kemudian labba yang kedua al-fa'u atifatun. Fa'nya adalah fa'atof. Walabbai maf'ulun mutlaqun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Dan labbai itu maf'ul mutlak yang mansub dengan fi'il yang dihapus. Wa yadai mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i. Dan lafadz yadai itu mudhaf ilaih yang majrur dengan ya.
li'annahu muthannan, karena itu lafadznya muthanna. Wa huwa mudhafun wa miswari mudhafun ilaihi. Dan yadai itu mudhaf dan miswari itu mudhaf ilaihi. Di sini syahidnya, lafadz labbai di sini diidhofahkan bukan kepada dhamir, tetapi kepada lafadz yadai. Ya, yadai itu padahal isim dhahir, tapi hukumnya syadz. Ya, artinya cukup pada syair ini saja, tidak perlu kemudian kita mengkiaskannya pada ucapan kita. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa ba'du ma yudhafu hatman imtana' ila akhirih. Maksudnya, inna ba'dal asma'il mulazimati lil idhafati yamtani'u an yaliyahu lismudz dhahiru. Bahwa sebagian dari isim-isim yang dia itu terus-menerus datang dalam keadaan idhofah, itu tidak boleh diikuti oleh isim dhahir. Artinya, mudhaf ilaihinya tidak boleh berupa isim dhahir. Haitsu waqa'a minal uslubi. Ya, ketika dia itu terletak dalam uslub idhofah. Wa innama yajibu an yaliyahud dhamiru. Ya, dan kata-kata tersebut itu wajib diikuti oleh dhamir. Ka wahda, seperti lafadz wahda, labbai, watawalai, sa'dai. Ya, itu semua lafadz-lafadz yang sudah kita bahas tadi. Thumma hakama bisyudzudzi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menghukumi dengan syadz. Ya, syadz. Ala wuqu'il mudhafi ilaihi isman dhahiran wa huwa yadun. Ya, atau yadai, yadin. Ya, jadi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menghukumi syadz ketika mudhaf ilaih dari lafadz-lafadz tadi itu ada berupa isim dhahir. Yaitu apa? Lafadz yadin ba'da kalimati labbai, yang terletak setelah kata labbai. Yushiru bidzalika ilal baitil madhkuri. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada bait yang disebutkan tadi, yaitu da'autu limana bani miswaron falabbai yadai miswari. Kemudian kita lanjutkan, ma yudhafu lil jumlati wujuban au jawazan. Kata-kata yang diidhofahkan kepada jumlah. Kalau tadi kan sebelumnya kepada mufrad. Ya, bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Nah, di sini itu ada idhofah di mana mudhaf ilaihinya berupa jumlah. Baik hukumnya wujub, wajib ya, harus, dia wajib ya. Kemudian jawaz, atau hukumnya boleh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-399 dan bait yang ke-400. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa in yunawwan yuhtamal. Ya, wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa in yunawwan yuhtamal. Maka mereka itu ya, ulama nahwu atau orang-orang Arab terdahulu yang mengucapkan bahasa Arab yang fasih, itu mereka selalu mengidhofahkan haitsu dan idh itu kepada jumal, ya, kepada jumlah. Jadi haitsu dan idh itu selalu diidhofahkan kepada jumlah. Wa in yunawwan yuhtamal. Akan tetapi kalau idh itu ditanwin, ya misalnya menjadi idzin, ya, itu dia itu memungkinkan untuk datang sendiri, tidak perlu bersama dengan jumlah. Atau yuhtamal ifradu idh, ya, boleh datang dengan sendiri. Ifradu idh wa ma ka idh ma'nan ka idh. Adif jawazan nahwu hina janubidh. Ya tadi, jadi kalau idh itu ditanwin, boleh datang sendiri. Ya, jadi idzin misalnya. Dan wama ka'idh ma'nan, ka'idh, ya, dan apa-apa yang atau kata yang memiliki kemiripan dengan idh dari sisi makna, itu adif jawazan, boleh diidhofahkan kepada jumlah, dan itu hukumnya jawaz. Boleh, ya, bukan wajib.
Nahwu contohnya khina, ya khina dan id itu kan maknanya sama. Khina ja nubidh. Nanti ada maknanya ya ketika ya penjahat datang maka dia terbuang, keadaannya terbuang. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kedua bait ini, yaitu bait ke-399 dan bait ke-400. Taqaddama anna minal asma'i ma tajibu idhafatuhu ilal mufradi. Telah berlalu penjelasan bahwa di antara isim-isim itu ada isim-isim yang wajib diidhafahkan kepada mufrad. Artinya bukan kepada syibhul jumlah dan bukan kepada jumlah. Wa minha ma tajibu idhafatuhu ilal jumlati. Dan di antara isim-isim itu ada yang wajib diidhafahkan kepada jumlah. Wal awwalu madal kalamu alaihi. Yang pertama, yaitu isim-isim yang wajib diidhafahkan kepada mufrad, itu telah berlalu penjelasannya. Wa amma tsani fahuwa thalathatu asma'in. Adapun yang kedua, berarti yang wajib diidhafahkan kepada jumlah, itu ada 3 isim. Haitsu wa idh wa idza. Ya, jadi ada 3 kata, haitsu dan idh dan idza. Wal kalamul ana ala haitsu wa idh. Ya, dan pembahasan di sini itu mengenai 2 yang pertama, yaitu haitsu dan idh. Amma idza fasayatil kalamu 'alaiha insyaallahu. Adapun idza nanti akan ada pembahasannya, insyaallahu taala. Kemudian beliau melanjutkan fal awwalu haitsu. Maka yang pertama adalah haitsu. Nah, haitsu ini wa huwa dzarfu makanin mabniyun 'ala dhammi. Haitsu adalah ya dzarfu makanin mabniyun 'ala dhammi. Dzaraf makan yang mabni dengan dhammah. Fi mahalli nasbin, akan tetapi dia menempati kedudukan nasab. Wa yudhafu ilal jumlati lismiyati. Dan haitsu itu dapat diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Ya, diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Contohnya apa? Nahwu jalastu haitsu al-makanu jamilun. Ya, jalastu haitsu al-makanu jamilun. Saya telah duduk di tempat di mana tempatnya itu indah. Maka al-makanu jamilun itu jumlah ismiyah, itu diidhofahkan kepada haitsu. Atau maaf, haitsu diidhofahkan kepada al-makanu jamilun. Wal fi'liyatu, wal fi'liyati, dan haitsu juga dapat diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya ijlis haitsu aratta. Ya, duduklah dimanapun engkau menginginkan. Maka aratta di sini itu adalah fi'il atau jumlah fi'liyah. Maka haitsu itu diidhofahkan di sini haitsu sebagai mudhaf dan aratta di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Au haitsu turidu juga boleh. Kalau tadi kan aratta itu fi'il madhi, turidu itu adalah fi'il mudhari'. Ijlis haitsu turidu. Duduklah dimanapun engkau kehendaki. Wal aktsaruna ala anna idhofataha lil mufrad. Wal aktsaruna ala anna idhofataha lil mufradi syadzatun. Dan yang kebanyakan yang ada pada haitsu ini itu mengidhofahkan haitsu kepada mufrad, berarti bukan kepada jumlah, itu dihukumi syadz. Artinya ya khusus, jarang terjadi dan tidak dapat dikiaskan. Nahwu contohnya jalastu haitsul hudu'i. Ya, saya telah duduk di tempat yang tenang. Ya, al-hudu' itu kan mufrad, bukan jumlah. Nah, mengapa dihukumi syadz? Li'annal araba lam tudhifha fil aktsari illa ilal jumlati. Karena orang Arab itu ya sangat jarang atau hampir tidak pernah mengidhofahkan
haitsu itu kepada mufrad, ya, pada mayoritas keadaannya. Ya, melainkan ya mayoritasnya kepada jumlah. Wa yara fariqun akharu fi atau wa yara fariqun akharu. Ya, tetapi ada kelompok ulama nahwu yang lain. Fi muqaddimatihim al-Kisai, yang menjadi pemimpin, ya, pimpinan ya, atau yang menjadi pelopor dari kelompok yang lain tersebut adalah al-Kisai. Apa pendapat mereka? Jawaza idhofatiha lil mufradi. Dan berarti al-Kisai, ya, rahimahullahu ta'ala, dan para ulama-ulama nahwu yang sepakat dengan beliau, itu memperbolehkan mengidhofahkan haitsu kepada mufrad. Wa hujjatuhu, dan hujjah dari al-Kisai rahimahullahu ta'ala, annal amthilatal masmu'ata amthilatun fasihatun. Karena contoh-contoh yang kita dapati, ya, masmu' secara sama dari orang Arab, itu adalah contoh-contoh yang fasih. Wahiyya ma'aqillatiha kafiyatun lil qiyasi 'alaiha. Maka contoh-contoh yang fasih tadi itu walaupun sedikit, tapi sudah cukup untuk dijadikan dasar untuk qiyas. Ya, sudah cukup. Kenapa? Li'annaha qillatun nisbiyatun. Karena sedikitnya itu sedikit yang relatif. Artinya apa? Bin nisbati li'idhofatiha ilal jumlati. Ya, relatif kalau dibandingkan dengan idhofahnya kepada jumlah. Jadi karena relatif, sebetulnya banyak juga misalnya, ya, misalnya ucapan yang di haitsu yang diidhofahkan kepada mufrad itu ada 100 ucapan orang Arab. Namun yang diidhofahkan kepada jumlah itu ada 100.000. Nah, 100 kalau dibandingkan 100.000 ya memang sedikit. Tidak ada 1%. Tetapi 100 itu tetap banyak. Ya, tetap banyak, tetap bisa dijadikan sebagai dasar untuk qiyas, kira-kira seperti itu. Wa min dzalika qaulu syairi, dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan, ama tara haitsu suhailin tali'a najman yudhi'u kasyihabi lami'a. Ama tara haitsu suhailin tali'a najman yudhi'u kasyihabi lami'a. Tidakkah engkau melihat ketika Suhail, ya, Suhail itu nama salah satu benda langit, ya, nama bintang. Ya, kalau dalam bahasa mungkin buku pelajaran dan lain sebagainya biasa disebut Canopus. Ya, bintang yang cukup terkenal, Canopus. Tidakkah engkau melihat ketika bintang Suhail itu tali'ah, muncul? Najman yudhi'u kasyihabi lami'a. Ya, sebagai bintang yang bersinar seperti syihab, ya, meteor yang berpijar. Kita lihat catatan kaki, Suhailun najmun yabrudul lailu inda tulu'ihi. Ya, dia itu adalah nama bintang di mana malam itu menjadi dingin ketika Suhail itu muncul. Karena namanya bintang itu kan kemunculannya itu tergantung musim. Ya, maka musim ketika Suhail muncul di negeri Arab itu adalah ketika malam itu dingin. Wa tamdajut tamr. Ya, jamak dari tamr ya ini. Berarti wa tamdajut tumuru wal fawakihu. Dan musim ketika Suhail muncul itu musim ketika kurma-kurma itu matang dan buah-buahan juga matang. Ya, jadi itu musim ketika malam dingin, ya, dan kurma dan buah-buahan itu matang. Asy-syihabu, sedangkan asy-syihab itu adalah syu'latun min narin sati'atin. Yaitu ya seperti busur atau lidah api dari ya
api atau pancaran api yang bersinar seperti itu. Ya mudahnya seperti bintang jatuh atau meteor seperti itu. I'rabuhu, i'rab dari syair tersebut, amma al-hamzatu lil istifhami. Oh, amma, maaf ya. Amma itu adalah hamzahnya itu adalah untuk istifham. Wa ma nafiyatun awil kalimatu kulluha adatu istiftahin. Ya, ma itu adalah manafiyah. Atau amma itu sendiri, itu keseluruhannya, ya, al kalimatu kulluha adatu istiftahin. Itu adalah adat istiftah, perangkat untuk memulai jumlah. Taro fi'lun mudhari'un. Ya, taro adalah fi'il mudhari', wal fa'ilu anta. Ya, fa'ilnya takdirnya adalah anta. Haitsu maf'ulun bihi, haitsu adalah maf'ul bih dari taro, mabniyun 'alad dhammi fi mahalli nasbin, yang mabni dengan dhammah menempati kedudukan nasab. Suhailin mudhafun ilaihi, Suhail adalah mudhaf ilaih. Tali'an halun min haitsu, tali'an adalah hal dari haitsu. Ai taro makana Suhailin hala kaunihi tali'an fihi. Artinya, apakah engkau melihat tempatnya Suhail dalam keadaan dia itu muncul di tempat tersebut? Au halun min Suhailin, atau hal dari Suhail, ya lebih mudah ketika Suhail itu muncul. Najman mansubun 'alal madhi bi fi'lin mahdhufin. Najman itu mansub yang tujuannya untuk memuji. Ya, yaitu dengan fi'il yang dihapus, berarti fi'ilnya berupa pujian. Au yakunu haitsu dzarfu makanin, atau haitsu bisa juga di-i'rab sebagai dzaraf makan. Mabniyun 'alad dhammi fi mahalli nasbin, yang mabni dengan dhammah menempati kedudukan nasab. Wa tali'an maf'ulun bihi, dan tali'an adalah maf'ul bih. Wa najman badalun min tali'an, dan najman di-i'rab sebagai badal dari tali'an. Yudhi'u al-jumlatu fi mahalli nasbin sifatun li najman. Yudhi'u di-i'rab sebagai jumlah yang menempati kedudukan nasab sebagai sifat untuk najman. Kasyihabi muta'alliqun bi yudhi'u. Kasyihabi itu jar majrur yang ya terikat atau terhubung dengan fi'il yudhi'u. Lami'an halun min fa'ili yudhi'u. Ya, halun min fa'ili yudhi'u. Lami'an adalah hal dari fa'ilnya yudhi'u. Ya, ini i'rab dari syair tadi. Fa'adhafa haitsu ilal mufradi Suhailin. Maka penyair tadi itu mengidhofakan haitsu kepada mufrad. Ya, satu kata saja, yaitu Suhailin. Wa ala hadzal qauli, ya, kalau mengikuti pendapat ini, artinya pendapatnya Al-Kisai dan ulama nahwu yang sepakat dengan beliau, fala da'iya lit-ta'wili awil hukmi bisyududi. Maka kita tidak perlu sebetulnya untuk mentakwilnya. Ya, tadi kan kalau dihukumi syadz itu harus ada takwilnya. Ya. Atau tidak perlu juga dihukumi dengan syadz. Itu ada kok dalam ucapan orang Arab, dan sebetulnya cukup banyak. Dianggap sedikit karena sedikitnya itu relatif dibandingkan banyaknya yang mengidhofahkan kepada jumlah. Ya, tapi yang idhofahkan kepada mufrad itu juga ada, cukup banyak, tetapi relatif sedikit. Wa ma'al qawli, ya, wa ma'al qawli biwajahati hadzal qawli illa annal aula muhakatul katsiri. Ya, meskipun ya pendapat yang mendukung pendapat ini, ya, melainkan bahwa yang utama ya tetap menghikayatkan yang banyak. Artinya karena yang banyak itu mengidhofahkan kepada jumlah, ya kita cukup mengikuti diidhofahkan kepada jumlah saja. Karena yang diidhofahkan kepada mufrad itu relatif sedikit. Watsani, dan yang kedua, ya tadi kan haitsu, yang kedua adalah idz. Ya, idz.
fahuwa dzarfun lizzamanil madhi, dan idh adalah dzaraf untuk zaman yang telah berlalu, masa yang lampau. Kita lihat catatan kaki. Wa qad takunu, ya, dan terkadang si idh tersebut alal asahhi, itu menurut pendapat yang lebih sahih, itu terkadang idh itu menjadi dzarfan lizzamanil mustaqbali. Ya, idh itu asalnya untuk zaman madhi yang lampau, tetapi terkadang menurut pendapat yang sahih itu kadang bisa juga digunakan untuk zaman yang akan datang. Bimakna idza, maka ketika itu maknanya menjadi idza. Ya, kapan itu? Hina taqumul qarinatu ad-dallatu alaihi. Ketika dalam jumlah tersebut itu terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwa waktunya itu adalah waktu yang akan datang. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-39. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr. Dan berilah mereka peringatan, ya, tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara itu telah diputus. Ya, maka ini menunjukkan hari penyesalan itu kan belum terjadi. Ya, hari penyesalan itu belum terjadi. Berarti itu mustakbal, pada masa yang akan datang. Maka idh di sini qudiyal amr, walaupun di situ ada fi'il maudhi, tetapi maksudnya maksud yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, itu maksudnya di sini. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Dan berilah peringatan kepada mereka mengenai hari yang dekat, yaitu hari kiamat. Yaitu di mana hari di mana hati itu, ya, sesak sampai kerongkongan itu menahan kesedihan. Nah, perhatikan juga di sini walaupun idh, ya, idh di situ itu kemudian tidak diketahui atau asalnya itu untuk kejadian yang lampau, tetapi yaumal azifah, ya, hari yang dekat atau hari kiamat itu belum terjadi. Berarti ini perkaranya pada masa yang akan datang. Ini menjadi qarinah bahwa ini adalah digunakan untuk yang mustakbal. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat ke-70 dan 71. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu fasaufa ya'lamun, maka kelak atau sungguh mereka kelak akan mengetahui, idzil aghlalu fi a'naqihim, ketika, ya, leher-leher mereka, yaitu dipasang belenggu, dan, ya, belenggu dibelenggu leher mereka. Maka di sini juga diketahui bahwa ini belum terjadi. Ya, fasaufa ya'lamun, mereka nanti akan mengetahui. Maka idh di sini itu maksudnya adalah zaman yang mustakbal. Wa kullu dzalika mustaqbalun, maka semua yang ada pada ayat-ayat tersebut adalah zaman yang mustakbal. Lam yahsul minhu syai'un, yang lam yahsul minhu syai'un fima madha minaz zamani, yang itu semua belum terjadi. Ya, belum terjadi pada masa yang lampau. Ya, itu nanti akan terjadinya di hari akhir. Qala Ibnu Malikin fi syawahidit tawdihi wat tashihi, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan dalam syawahidut tawdihi wat tashihi safhata 9 pada halaman 9, wa qauluhu if yukhrijuka qaumuka, ya, dan ucapan beliau, ya, beliau di sini itu bisa
Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis yang sangat masyhur. Ketika Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Maka kemudian Waraqah mengatakan ini, idz yukhrijuka qaumuka. Ya, idz yukhrijuka qaumuka. Ya kan, beliau mengatakan ya, ketika ya, atau seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika engkau diusir kaummu. Ya, ketika engkau diusir kaummu. Berarti sudah diusir belum? Belum, pada saat itu belum. Ya, ketika bertemu Waraqah ya bin Naufal itu belum diusir. Tetapi itu akan terjadi di masa yang akan datang setelah pengucapan tersebut. Maka apa? Ustu'mila fihi idz muwafaqatan li idza fi ifadatil istiqbali. Maka idz di situ itu digunakan yang sama maknanya atau penggunaannya dengan idza. Ya, jadi idz yukhrijuka qaumuka itu maknanya seperti idza yukhrijuka qaumuka. Apa artinya fi ifadatil istiqbali? Karena membawa makna istiqbal, masa yang akan datang. Wa huwa isti'malun sahihun, dan ini adalah penggunaan yang sahih. Ya, ini jelas sahih karena ini ada di dalam hadis yang sangat masyhur. Ya, dan ini adalah berarti ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ghafala 'anit tanbihi ilaihi aktsarun nahwiyina. Yang mayoritas dari para ulama nahwu itu ya melewatkan atau terlewat dalam menjelaskan hal ini. Jadi sebenarnya satu kata ini saja, idz yukhrijuka qaumuka, itu sudah menjadi dalil yang kuat. Tetapi mayoritas ulama nahwu itu tidak memberikan perhatian terhadap contoh ini. Wal jumhuru la yuthabbituna dzalika. Dan mayoritas dari ulama nahwu tidak menetapkan hal ini. Ya, artinya tidak mengatakan idz itu ya pokoknya untuk masa lampau. Ya, mayoritas ulama nahwu seperti itu, tidak menetapkan bahwa idz itu sebetulnya bisa untuk mustaqbal juga. Balin nususul waridatu fihi min babi tanzilil mustaqbali al-muhaqqaqi al-wuqu'i manzilata ma qad waqa'a wa huwal maudhi. Ya. Padahal nas-nas yang atau teks-teks ya dan juga dalil-dalil yang sampai itu apa? Min babi tanzilil mustaqbalil muhaqqaqi al-wuqu'i manzilata ma qad waqa'a. Itu menjelaskan, semua itu menjelaskan ya idz yang ada dalam ayat Al-Quran dan juga hadits Rasulullah SAW, itu maksudnya, itu adalah menurunkan sesuatu yang, atau menjelaskan sesuatu yang akan terjadi, tetapi pasti terjadi. Ya, al-muhaqqaq al-wuqu', pasti dia itu terjadi. Nah, sesuatu yang pasti terjadi, manzilata ma qad waqa'a, itu kedudukannya seperti apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi kan, ya sudah terjadi, pasti terjadi. Tetapi ini semua tadi adalah wahyu. Nah, wahyu ketika menjelaskan sesuatu yang akan datang, itu semua pasti terjadi. Yang pasti terjadi itu kedudukannya seperti madhi. Ya, karena sama-sama semuanya pasti terjadi. Ya. Wahwal madhi, yaitu madhi. Fatakunu nuqtatu al-balaghiyatu fihi al-qat'u bi annahu atin la mahalata. Nah, ini tujuannya. Ya, fatakunu nuqtatul balaghiyatu fihi al-qat'u bi annahu atin la mahalata. Maka tujuan secara balaghah dari uslub ini, ya idz kemudian itu untuk masa yang akan datang, itu untuk memastikan bahwa kejadian tersebut akan terjadi secara pasti. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran, ya dalam hadis tadi, itu semua pasti akan terjadi. Wa ma'a anna ghayatar
ra'yina wahidatun. Ya, meskipun ra'yaini ding, ya. Wa ma'a anna ghayatar ra'yaini wahidatun. Ya, meskipun ya, tujuan dari dua pendapat tadi, yang satu mengatakan idh itu tidak boleh untuk mustakbal. Yang ini mengatakan boleh, ya, boleh idh itu untuk mustakbal. Nah, tapi sebetulnya ghayatar ra'ya ini wahidatun. Tujuan dari dua pendapat itu sama. Ya, illa annahu yu'ayyidul awwala qauluhu ta'ala. Ya, melainkan atau kecuali yang menguatkan pendapat yang pertama tadi, ya, bahwa idh itu boleh, ya, boleh untuk mustakbal, itu adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 70-71, fasaufa ya'lamun. Maka mereka nanti akan mengetahui idzil aghlalu fi a'naqihim. Ketika ya belenggu itu ada di leher-leher mereka. Mengapa ini dalil yang kuat? Fa inna ya'lamuna mustaqbalun lafdhan wa ma'nan. Karena ya'lamuna di sini itu dapat dipastikan dia mustakbal baik dari sisi lafadz dan makna. Mengapa? Lidukhuli harfit tanfisi alaihi. Karena dia kemasukan huruf tanfis, yaitu saufa. Saufa, pas nanti akan terjadi, artinya belum terjadi. Wa qad amila fi idh, ya, dan yang lamuna tersebut yang beramal kepada idh. Ya, wa qad amila fi idh, maka yang lamuna yang beramal kepada idh. Fa yalzamu an yakuna bimanzilati idza. Maka pada saat itu dapat dipastikan idh itu menempati kedudukannya idza. Ini penjelasan mengenai idh. Tadi wathani idh fahuwa dzarfun lizamanil madhi al-mubhami. Ya, idh itu asalnya dzaraf untuk zaman yang lampau yang mubham, yang masih belum jelas. Kemudian beliau melanjutkan mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin, dan idh itu mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasab karena sebagai dzaraf tadi. Ada catatan kaki lagi. Qad takunu fi mahalli jarrin, tetapi terkadang idh itu dapat menempati kedudukan jar, mudhofan ilaihi, sebagai mudhof ilaihi. Idza udhifat ila lafdhin dalin 'ala zamani. Kalau dia itu ya diidhofahkan kepada lafadz yang menunjukkan akan zaman. Mithlu, contohnya apa? Yauma idh, hina idh, ya, sa'ata idh, ya, atau idzin juga boleh kalau tanwin. Yauma idzin, hina idzin, hari itu, hina idzin, waktu itu, sa'ata idzin, ya, waktu itu juga, lailata idzin, malam itu, ghodata idzin, pagi tersebut, asyiyata idzin, sore tersebut. Wa yalzamuha tanwinul iwadi. Ya, maka pada saat seperti itu wajib diikuti oleh tanwin iwad. Berarti semua yauma idzin, hina idzin, sa'ata idzin, lailata idzin, ghadata idzin, dan asyiyata idzin. Kama marra fi awalil kitabi, sebagaimana telah berlalu penjelasan mengenai tanwin iwad pada awal kitab ini. Wa huwa iwadun 'anil mudhofi ilaihil mahdzufi. Mengapa dinamakan tanwin iwad? Karena itu menggantikan ya mudhof ilaih yang dihapus. Wa huwal jumlatul lati udhifat id ilaiha. Mudhof ilaihinya berupa jumlah yang disandarkan kepada, ya, id itu disandarkan kepadanya. Wa taqdiru hadhil jumlati yadullu alaihi siyaqul kalami. Dan takdir dari jumlah tersebut itu yang menunjukkan adalah konteks dari kalimatnya. Kita kembali ke atas. Wa yudhafu ilal jumlatil ismiyati, dan idh itu dapat diidhofahkan kepada jumlah ismiyah, sama seperti tadi. Nahwu contohnya, ji'tu idzil mataru hatilun. Ji'tu idzil mataru hatilun. Saya telah datang ketika hujan turun dengan lebat.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apakah patut dia memerintahkan kepadamu untuk berbuat kekafiran di saat engkau sudah menerima Islam? Maka kita lihat idh di situ masuk ke jumlah ismiyah, yaitu antum muslimuna. Yang tadi idh masuk ke jumlah ismiyah al-mataru hatilun. Wal fi'liyati, dan idh itu bisa masuk ke jumlah fi'liyah allati fi'luha madin lafdhan wa ma'nan. Yang fi'ilnya itu adalah madhi baik secara lafadz dan juga secara makna. Nahwu contohnya ji'tu idh hatalal mataru. Ji'tu idh hatalal mataru. Saya telah datang ketika hujan turun deras. Maka hatalal mataru itu adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il madhi. Kemudian au ma'nan faqat, atau bisa juga idh itu masuk ke jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu madhinya hanya secara makna, bukan secara lafadz. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-127. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar dari pondasi dari Baitullah bersama Ismail. Maka ini yarfa'u itu fi'il mudhari', tetapi maknanya itu makna yang telah lampau, yang telah terjadi. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu berbuat makar atau memikirkan tipu daya kepadamu. Maka di sini idh masuk ke jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari'. Tapi itu secara lafadz saja. Secara makna itu tetap madhi, telah lampau. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh taqulu lilladzi an'amallahu 'alaihi. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Maka ini juga sama, taqulu itu fi'il mudhari', tetapi secara makna itu madhi. Li'anna ma dzukira mutaqaddimun ala nuzulil ayati. Karena semua yang disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Ahzab itu lebih dahulu terjadi daripada ketika ayat-ayat tersebut turun. Yang kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Mughnil Labibi, buah karya Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata ihda wa thamanina, halaman 81, kemudian Safhata arba'in wa thamanina, halaman 84. Kemudian beliau melanjutkan, wa yulhaqu bi'idh ma ashbahaha minal asma'i. Dan isim-isim yang serupa dengan idh, itu hukumnya diikutkan dengan idh. Ada isim-isim yang serupa dengan idh. Apa serupanya? Fi kaunihi dzarfan yadullu ala zamanil madhil mubahami. Karena isim-isim yang serupa dengan idh tersebut, itu adalah dzaraf yang menunjukkan akan zaman yang telah lampau, dan juga mubaham, yang tidak pasti. Kemudian mithlu contohnya, hina, ketika, waqta, sama ketika, zamana, ketika, lahdhata, saat,
Wa kadzalika yauma, ya sama, wa sa'ata sama. Semua itu bisa dihukumi sama seperti idz. Idza urida bihima mutlaquz zamani. Khusus untuk yaumun dan yauma dan sa'ata itu hanya jika kedua kata tersebut dimaksudkan untuk zaman semata. Karena yaumun dan sa'atun kan penggunaannya bisa bermacam-macam. Kita lanjutkan. Fahadhil asma'u, ya, maka isim-isim ini wa nadhairuha, dan juga yang sama atau setara dengan isim-isim tersebut, itu tudhafu ila ma tudhafu ilaihi idz. Maka dapat diidhofahkan kepadanya hal-hal yang dapat diidhofahkan kepada idz, sama. Minal jumlatil ismiyati wal fi'liyati, baik berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, itu sama-sama dapat diidhofahkan atau kata-kata tersebut dapat diidhofahkan kepada jumlah-jumlah tersebut. Taqulu, engkau mengatakan hadartu hinan sorofta. Hadartu hinan sorofta. Saya telah hadir ketika engkau telah pergi. Hadza yaumu yanfa'ul jiddu. Ya, hadza yaumu yanfa'ul jiddu. Ini adalah hari di mana ya kesungguhan itu bermanfaat atau jaddu. Kemudian di sini yaumu diidhofahkan kepada yanfa'ul jaddu. Ya, maaf. Malah kakek nanti, maaf. Hadza yaumu yanfa'ul jiddu. Ya, ini adalah hari di mana kesungguhan itu bermanfaat. Maka yanfa'ul jiddu itu jumlah fi'liyah yang yaumu itu diidhofahkan kepadanya. Dan insarafta tadi juga jumlah fi'liyah yang hina itu bisa diidhofahkan kepadanya, disandarkan kepadanya. Nazalal mataru ala hinil fallahu qanitun. Hujan turun ya ketika para petani itu sudah mulai putus asa. Maka al-fallahu qanitun adalah jumlah ismiyah, dan hini itu diidhofahkan kepada jumlah tersebut. Wa idhofatuha ilal jumlati jaizatun la wajibatun. Dan mengidhofahkan kata-kata tersebut kepada jumlah, itu hukumnya boleh, bukan wajib. Fayasihhu an tudhafa ilal mufradi. Ya, karena kata-kata tersebut tadi itu bisa diidhofahkan kepada mufrad. Bi khilafi idz. Ya, kecuali idz, ya. Jadi yang selain idz tadi, yang serupa dengannya, seperti tadi sa'ata, hina, dan lain sebagainya, waqta, zamana, itu bisa diidhofahkan kepada mufrad. Tapi kalau idz itu berbeda. Fa innaha la tudhafu illa ilal jumlati. Karena idz itu tidak diidhofahkan melainkan kepada jumlah saja. Ya, hanya diidhofahkan kepada jumlah. Kama madha, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Taqulu, engkau mengatakan sa'attani fi waqtis syada'idi. Ya, engkau telah ya mendukungku atau menghiburku pada waktu susah. Ya, engkau telah menolongku, mendukungku pada waktu susah. Maka waqti ini diidhofahkan kepada asyada'id, dan itu mufrad. Kemudian istaiqadhtu waqtal fajri. Saya telah menunggu waktu fajar. Maka waqtal fajri, waqta diidhofahkan kepada al-fajri. Itu mufrad juga. Fa in kana dzarfu ghairu madin. Ya, adapun jika dzarafnya itu bukan madhi, berarti apa? Wa huwal mustaqbalu, berarti itu mustaqbal. Lam yujra mujra idza, ya, lam yujra mujra idz, maaf. Fil idhofati ilal jumlati binau'aiha. Oh ya. Kata-kata tadi, ya, kata-kata yang khina dan lain sebagainya itu kalau dzarafnya bukan madhi tetapi mustaqbal, maka lam yujra mujra idz fil idhofati ilal jumlati.
maka dia tidak ditempatkan pada kedudukannya idh, ketika dia itu diidhofahkan kepada jumlah. Binawaiha. Ya, dengan dua jenis idh, baik itu yang madhi, ya madhi secara lafadz dan makna, atau madhi secara makna saja. Bal yu'amilu mu'amalata idha, ya. Akan tetapi kata-kata tadi itu tidak lagi berperilaku seperti idh, tetapi berperilakunya seperti idha. Ya, idha itu belum dibahas nanti setelah ini, tetapi idha itu untuk masa yang akan datang. Ya. Fala yudhofu ilal jumlatil ismiyati, maka idza itu tidak diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Maka kata-kata tadi juga nanti tidak diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Kita lihat catatan kaki. Hadza qaulu jumhurin nuhati. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama nahwu. Anna idza la tudhofu ila jumlatin ismiyatin. Bahwa idza itu tidak diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Wa kadza ma ashbahaha, maka demikian juga apa-apa yang serupa dengan idza itu juga tidak dapat diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Lakin waqa'a fil Qur'anil Karimi idhofatu ma ashbahaha ila jumlatin ismiyatin. Akan tetapi ditemui dalam ayat Al-Qur'anul Karim itu ada kata-kata yang serupa dengan idza tetapi diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak ada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Maka perhatikan di sini itu ada yauma. Ya, yauma itu kan serupa dengan idza. Tetapi di sini diidhofahkan kepada jumlah ismiyah yaitu hum barizuna. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Dzariyat ayat ke-13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yaumahum 'alan nari yuftanun. Yaumahum 'alan nari yuftanun, yaitu hari ketika mereka ya di atas api neraka di azab. Maka perhatikan yauma di sini serupa dengan idza tetapi diidhofahkan kepada jumlah ismiyah yaitu hum 'alan nari yuftanuna. Wa fi kalamil arabi qaulu Sawad ibn Qaribi, ini pernah dibahas sebelumnya syairnya, dan di antara contohnya dari ucapan orang Arab adalah ucapan dari Sawad bin Qarib. Wa qad taqaddama, telah berlalu penjelasannya. Fakun li syafi'an yauma la dzu syafa'atin bimughnin fatilan an Sawad ibn Qaribi. Ya, maka jadilah engkau ya pemberi syafaat bagiku pada hari tidak ada yang dapat memiliki syafaat. Ya, dengan sesuatu yang dapat mencukupi bagi Sawad bin Qarib. Maka perhatikan ada yauma. Ya, yauma di sini masuknya ke jumlah ismiyah, yaitu la dzu syafa'atin. Kita kembali ke atas. Ya, bal ilal fi'liyati. Akan tetapi kata-kata tersebut ketika berperilaku seperti idza itu masuknya ke jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya, aji'uka hina yaji'u waliduka min safarihi. Saya datang ketika ayahmu datang kembali dari safarnya. Maka di sini karena secara makna ya itu akan datang, ya saya akan datang ketika ayahmu datang dari safarnya. Maka di sini hina itu adalah berperilaku seperti idza, jadi masuknya ke jumlah fi'liyah. Wa in kana ghairu mubahamin, tetapi kalau zamannya itu bukan zaman yang mubaham,
ya artinya diketahui, wa huwa dzarful mahdudu, yaitu dzaraf atau waktu yang tertentu spesifik, lam yudhaf ilal jumlati, maka tidak diidhofahkan kepada jumlah. Mengapa? Li'annahu lam yusma', karena yang seperti itu tidak terdengar atau tidak diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Bal yudhafu ilal mufradi, kalau dzarafnya mahdud spesifik maka diidhofahkan kepada mufrad. Mithlu, contohnya itu adalah syahrun, ya, haulun, sanatun, amun, ya, wa nahwu dzalika. Atau syahrin, haulin, sanatin, amin, wa nahwi dzalika. Ya, bulan, ketika, atau kurun, ya, kemudian tahun dan yang sejenisnya. Taqulu, ya contohnya, engkau mengatakan syahru ramadhana mubarakun. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Maka ramadhana itu kan mufrad. Ya, maka syahru itu diidhofahkan kepada ramadhana. Sanata thamanin fathu Makkata. Ya, fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8. Itu berarti sanata itu waktu yang jelas, diidhofahkannya kepada mufrad. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa alzamu idhofata ilal jumal, ya, wa alzamu idhofatan ilal jumal ila akhirih. Ai maksudnya, alzaman nuhatu haitsu wa idh al-idhofata ilal jumali mutlaqan. Para ulama nahwu itu mengidhofahkan haitsu dan idh kepada jumlah secara mutlak. Muhakatan lil kalamil fasih, karena yang menghikayatkan ucapan orang Arab yang fasih. Wa in yunawwanu idh bihadzfil mudhafi ilaihi, dan jika idh itu diberikan tanwin iwad dengan menghapus mudhaf ilaihnya, kana minal muhtamalil jaizi ifraduha, maka itu adalah kemungkinan yang memungkinkan idh itu datang sendiri tanpa mudhaf ilaih. Ai qat'uha 'anil idhofati lafdhun la ma'nan, yaitu ya diputus kewajibannya dari idhofah. Namun secara lafadz, kalau secara makna tidak, karena ada tanwin iwad. Nah, tanwin iwad itu berarti ada mudhaf ilaihi yang diniatkan. Wa ma kana mithlu idh fi kaunihi isma zamanin madin mubhamin, ya. Dan apa yang serupa dengan idh karena keadaannya fi kaunihi isma zamanin madin, karena kedudukannya yang menjelaskan atau menjadi isim yang menunjukkan zaman lalu yang mubham, yang belum pasti, belum tertentu, fahuwa ka'idh, maka hukumnya seperti idh. Fi idhofatihi ilal jumlati binaw'aiha, ya, karena dia dapat diidhofahkan kepada jumlah dengan dua jenisnya, ya, ismiyah dan juga fi'liyah. Lakin idhofatuhu jaizatun la wajibatun, akan tetapi idhofahnya itu hukumnya jaiz, boleh, bukan wajib. Thumma mathala lima yushbihu idh, kemudian beliau memberikan contoh sesuatu yang serupa dengan idh. Fi qawlihi, pada ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, khina janubidh. Ai maksudnya apa? Khina ja'al mujrimu nubidha sya'nuhu. Ketika datang penjahat tersebut, ya, keadaannya menjadi terbuang. Wa qusira ja, dan ja di situ dimaksurkan, ya, dihilangkan hamzahnya. Harusnya kan ja'a, tapi disebut ja lid darurati, karena darurat syair. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.